Apa kabar para pemirsa? Saya Donald Zir, kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. 10 Desember adalah Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Pihak TIWA dan ormas buruh lainnya menggelar aksi demo di depan Yuan Eksekutif, mengkritik pemerintah hanya memasukkan PMA tanpa memperhatikan masalah HAM mereka. Pemerintah mengabaikan adanya celah kebocoran atau pelemparan tanggung jawab di antara agensi dan perusahaan medis, sehingga menyebabkan PMA harus menanggung sebutan pembuat celah kebocoran pandemi. Ormas buruh pagi hari mendatangi Yuan Eksekutif untuk sampaikan protes karena belakangan ini banyak PMA yang dilaporkan positif. Hal ini tidak semata hanya akan menjadikan celah penularan, bahkan sekaligus memperlihatkan berbagai masalah tentang asrama dan pengurusan pengelola medis terkait. Namun selama ini, pemerintah tidak pernah memasukkan perawatan jangka panjang ke dalam sistem peraturan terkait, hanya membuat pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan saling lempar tanggung jawab. 移工要怎么样好好的一步一步纳入长照体系。结果劳动部说他不知道，因为他说照顾不是我的专业，是卫福部的专业。卫福部说他不知道，因为外籍劳工不归我管。 Ormas mengkritik pemerintah yang telah 31 tahun memasukkan PMA demi mengirit pengeluaran majikan, namun tidak bertanggung jawab atas perekrutan yang akhirnya diberikan kepada pihak luar atau agensi untuk mengatur PMA. 不是只有检疫期间他们住的问题，而是他们离开工厂之后，他们到底住在哪里？台湾选未来31年，这30年他们住在哪里？可能今年这个时间，他可能是一个非常坏的时候，但是他可能也是一个最好的机会去看到跟去解决这个长年以来的问题。 Ormas buruh berpendapat jika pemerintah selayaknya menanggung biaya agensi yang dibebankan kepada PMA perawat dan bukan dibebankan kepada kalangan majikan dengan daya ekonomi lemah atau PMA sendiri. Sementara biaya untuk PMA pabrik jika dibebankan kepada perusahaan akan lebih masuk akal. Kedepannya secara bertahap PMA juga harus dimasukkan ke dalam sistem perawatan jangka panjang. Guna memperkuat tugas pencegahan pandemi, maka usai menjalani karantina, para PMA diwajibkan mengikuti proses pengontrolan mandiri 7 hari. Pihak JCC mengumumkan, majikan dan PMA harus mendatangkan lokasi tempat pengontrolan mandiri, sedapat mungkin satu kamar satu orang. Selain itu, per hari Kamis, PMA Vietnam dan Thailand yang bekerja di sektor industri, usai karantina wajib mengikuti tes uji COVID-19. Sebelumnya ada seorang PMI wanita yang diketahui positif COVID-19 sehingga menciptakan masalah manajemen asrama PMA. Hasil penyelidikan terbaru MOL menunjukkan total 21 asrama medis PMA dan ada 10 unit yang tidak penuhi persyaratan medis. MOL meminta 10 pelaku usaha terkait sebelum melakukan perbaikan, maka tidak boleh ada PMA yang diizinkan tinggal di dalamnya. 还没有改善以前，这10家完全我们就禁止，不能再有入住我们的移工。 Proses pengontrolan kesehatan mandiri 7 hari usai karantina bagi PMA, termasuk majikan atau agensi, wajib mendaftarkan lokasi pengontrolan yang disediakan melalui situs yang ada, sehingga memudahkan pelacakan lokasi PMA dan juga memberikan pelayanan bagi PMA. Dalam masa pengontrolan, satu kamar hanya dihuni satu orang. Jika terdapat kesulitan, maka wajib mengenakan masker, melakukan disinfeksi bagi PMA Vietnam dan Thailand yang bekerja di sektor industri sejak 10 Desember, usai menjalani masa karantina harus dilanjutkan dengan tes uji dengan biaya yang ditanggung oleh JCC. Sistem pendataan nama asli saat memberi masker di toko waralaba kini satu bungkus berisi 10 lembar, sementara di apotik mulai tanggal 31 Desember. Untuk supermarket dimulai tanggal 4 Januari tahun depan. Baik masker jenis dewasa maupun anak-anak, satu bungkus berisi 10 lembar untuk kebutuhan 14 hari diketok harga $40 Taiwan. Tanggal 8 Desember, pihak Inggris mulai memberikan suntikan vaksin terkait COVID-19. Namun tanggal 9 Desember dilaporkan ada 2 orang yang alami alergi, sehingga pihak yang bersangkutan segera melakukan revisi persyaratan pemberian vaksin, yakni bagi yang memiliki kondisi alergi akut disarankan untuk tidak disuntik vaksin. Pekan lalu, Inggris untuk pertama kalinya meloloskan vaksin kerjasama Pfizer dan BioNTech atau BNT Jerman. Pada tanggal 8 Desember memberikan suntikan vaksin secara gratis kepada manula berusia 80 tahun ke atas, komunitas beresiko tinggi seperti lembaga perawatan jangka panjang dan petugas medis. Hingga saat ini, dilaporkan ada 2 yang alami alergi. Instansi pengendalian obat dan medis Inggris merevisi saran pemberian vaksin menjadi bagi yang memiliki alergi terhadap obat, makanan, dan vaksin tidak disarankan mendapatkan suntikan vaksin. Adapun alergi berbentuk bercak merah pada kulit, sesak nafas, tekanan darah turun. Namun alergi sejenis tidak sama dengan alergi yang bisa menyebabkan kematian. Kedua pasien tersebut sedang perlahan-lahan sembuh kembali usai diobati. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan pohon Natal di Italia dan kita sual lagi di pekan depan. Sampai jumpa.